Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 kelas 2 PPB dengan mata kuliah Dinamika Perpindahan Panas yang beranggotakan 1. Ahmad Karzai, 2. Rizky Ramadhani, 3. Muhammad Alif Dimas, 4. Muhammad Dedi Aprianto, 5. Muhammad Fajar Al-Bari, 6. Nafis Rahman Syah Saputro. Dengan dosen pengampu Oscar Firdaus Hamzah, STMT. Langsung saja kita ke pembahasan yang akan dibacakan oleh Muhammad Dedi Aprianto. Baik, di sini saya akan membacakan air conduction. Air conduction atau AC atau alat perkondisi udara merupakan modifikasi pengembangan dari teknologi mesin pendingin. Alat ini dipakai bertujuan untuk memberikan udara yang sejuk untuk dan mengontrol uap air yang dibutuhkan bagi tubuh. Refrigerant. Fungsi refrigerant adalah sebagai fluida yang dipakai untuk menyerap panas dari udara dalam ruangan sehingga suhu di dalamnya jadi rendah atau dingin. Refrigerant adalah udara dingin yang dihembuskan oleh AC sehingga auto family merasakan kesegaran. Bisa dibilang bahan kimia yang ini adalah nyawa AC yang membuatnya berfungsi secara optimal. Refrigerant adalah zat yang mudah diubah wujudnya dari gas menjadi cair ataupun sebaliknya. Jenis bahan ini sangat beragam. Tiap jenisnya memiliki karakteristik yang berbeda. Bahan pendingin yang umumnya digunakan sehingga saat ini adalah R32, R134A, R407, dan R410A. Melalui perubahan fase dari cair ke gas atau yang disebut evaporasi dan membuat panas melalui perubahan fase dari gas ke cair atau yang disebut kondensasi. Berdasarkan proses tersebut, maka refrigerant dapat dikatakan sebagai pemindah panas dalam sistem pendingin. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Kompresor merupakan unit tenaga dalam sistem AC. Kompresor akan memompa gas refrigerant di bawah tekanan dan panas yang tinggi pada sisi tekanan tinggi dari sistem dan menghisap gas bertekanan rendah pada sisi intake, sisi tekanan rendah. Ada 3 kerja yang dilakukan oleh kompresor, yaitu 1. Fungsi penghisap. Proses ini membuat cairan refrigerant dari evaporator dikondensasi dalam temperatur yang rendah ketika tekanan dinaikkan. 2. Fungsi penekan. Proses ini membuat gas refrigerant dapat ditekan sehingga membuat temperatur dan tekanannya tinggi lalu disalurkan ke kondensor. Sebutkan pada temperatur yang tinggi. 3. Fungsi pemompaan. Proses ini dapat dioperasikan secara kontinu dengan mensirkulasikan refrigerant berdasarkan hisapan dan kompresi. Receiver dryer. Receiver dryer adalah salah satu komponen yang letaknya terdapat di antara kondensor dengan katup ekspansi. Pada saat refrigerant dipompa kompresor, maka akan mengalir ke arah kondensor melewati receiver dryer sebelum ke arah katup ekspansi. Fungsi receiver dryer sendiri ada beberapa macam. Bukan hanya sekedar komponen yang dilewati oleh refrigerant. Berikut ini beberapa fungsi receiver dryer AC mobil yang harus diperhatikan. 1. Menampung freon sementara. 2. Menyaring kotoran dari refrigerant. 3. Menyerap kandungan air. Ya, saya akan melanjutkan. Kondensor. Kondensor sendiri memiliki fungsi untuk menurunkan suhu yang ada di
refrigen pada saat terjadinya proses kondensi. Saat suhu panas berhasil diturunkan, akan terbentuk cairan dingin yang nantinya dikeluarkan melalui lubang AC mobil. Sederhananya, kondensor akan menyerap panas pada freon yang sudah dikompresikan oleh kompresor dan mengubah freon yang berbentuk gas menjadi cair. Eparator. Eparator AC mobil biasanya berfungsi untuk mengeluarkan hawa yang sejuk di dalam kabin mobil, dan prinsip kerja AC menyerupai seperti kulkas. Evaporator AC akan menyerap hawa panas dan akan dibentuk menjadi udara yang dingin. Cara kerja dari eparator AC memang kebalikan dari kondensor, yang kerjanya menyerap udara dingin dan membentuk udara yang lebih panas. Evaporator AC memang tidak bisa dilepas dari permasalahan, dan salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah masalah kebocoran. Komponen evaporator AC yang berguna untuk mendinginkan freon yang disemprotkan dari expansion valve ini tidak akan berfungsi dengan baik apabila adanya sebuah kebocoran. Nantinya akan banyak freon yang terbuang akibat adanya kebocoran, dan kabin mobil tidak akan terasa dingin. Biasanya letak evaporator AC berada di bagian bawah dashboard. Namun tidak semuanya sama karena tergantung jenis mobilnya. Setiap brand mobil memiliki tempat yang berbeda-beda untuk meletakkan bagian evaporator AC mobilnya. Untuk bisa mengetahui atau mendeteksi adanya kebocoran yang terjadi, yaitu dengan membongkar dan memberikan tekanan udara sambil direndam dalam bak air. Apabila terjadi kebocoran, maka akan timbul gelembung-gelembung udara, dan proses pengecekannya hampir mirip dengan cara mengecek pada ban mobil yang bocor. Baiklah, saya akan melanjutkan dari materi tersebut. Condenser fan. Condenser fan berfungsi dalam proses pendinginan, yaitu mendinginkan kondensor AC mobil yang berada di bagian depan radiator. Fungsi ini sangat penting karena suhu panas dari freon akan berkurang ketika melewati kondensor. Evaporator blower. Blower sendiri berfungsi untuk menghembuskan udara melewati evaporator dan sebagai ventilator dari sistem ventilasi mobil. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja air conditioner. Cara kerja AC sendiri adalah 4 tahapan, yaitu 1. Kompresor memompa freon refrigerant. Tahap pertama yang akan bekerja pada saat AC dinyalakan adalah kompresor. Komponen ini akan bekerja memompa freon yang tadinya berbentuk gas. Kekuatan yang dimiliki mesin kompresor akan menentukan seberapa cepat kabin menjadi dingin karena AC. Gas freon atau refrigerant akan dipompa menggunakan tekanan yang sangat tinggi, bahkan suhunya sampai 100 derajat Celcius. Kompresor akan memompa gas tersebut ke kondensor AC. Kemudian berubah menjadi bentuk cairan. 2. Freon atau refrigerant. Cairan melewati receiver dryer. Cairan freon atau refrigerant yang tadinya berbentuk gas biasanya masih mengandung banyak kotoran sehingga perlu disaring. Setelah freon atau refrigerant
cair diciptakan melalui kondensor AC. Maka selanjutnya akan dialirkan ke receiver dryer. Pada komponen tersebut, cairan akan disaring sehingga kotoran yang terbawa tidak mengganggu mesin pendingin. Uap dingin yang nantinya keluar juga tidak akan mengandung kotoran. Proses filterisasi mesin pendingin ini penting untuk dilakukan. 3. Perubahan freon atau refrigerant cair menjadi uap. Tahap cara kerja AC mobil selanjutnya adalah dengan mengubah freon atau refrigerant ini cara yang telah disaring menjadi gas dingin. Proses ini dilakukan melalui komponen katup ekspansi, di mana cairan yang memiliki tekanan tinggi akan melewati saluran sempit pada ekspansi valve. Maka cairan freon atau refrigerant akan diubah wujudnya menjadi kabut atau uap yang tekanannya rendah. Jadi katup ekspansi ini tak hanya mengubah cairan menjadi gas, tetapi juga mendinginkan temperaturnya. Prosesnya adalah dengan menggunakan tekanan yang turunnya secara otomatis sehingga suhu dari uap pun menjadi dingin atau bertemperatur rendah. 4. Uap dialirkan ke evaporator. Gas yang memiliki temperatur dingin sudah tercipta kemudian akan dialirkan selanjutnya pada komponen evaporator. Proses terakhir ini akan menciptakan hawa yang sejuk, bukan sekedar dingin saja. Adanya sekat atau kisi-kisi pada evaporator inilah yang menciptakan udara jadi lebih sejuk. Karena sekat tersebut akan menyaring hawa panas yang tersisa sehingga suhu menurun. Maka yang keluar hanyalah hawa sejuk seperti ketika Anda sudah menyalakan AC. Merawat AC secara berkala akan membuat kabin mobil terus memiliki udara yang sejuk, apalagi ketika digunakan saat cuaca panas. Artinya, cara kerja AC mobil berjalan dengan baik. Ada beberapa komponen seperti dryer dan juga katup valve yang perlu rutin dibersihkan dan diganti ketika kinerja sudah mulai menurun. Akhirnya, kita telah sampai di ujung presentasi. Terdapat beberapa poin penting yang telah dibahas. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.